Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama tentang gerak benda, di mana kemarin kita membahas tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan, kemudian perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi masih tentang gerak benda, tetapi membahas tentang gerak lurus beraturan yang biasa kita kenal sebagai GLB dan gerak lurus berubah beraturan yang biasa kita kenal sebagai GLBB. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mendeskripsikan konsep gerak lurus beraturan atau biasa disebut sebagai GLB. Yang kedua, mendeskripsikan konsep gerak lurus berubah beraturan atau biasa kita kenal sebagai GLBB. Dan yang ketiga, menghitung percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus berubah beraturan. Anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis gerak berdasarkan lintasannya. Apakah kalian masih ingat kemarin apa saja? Baik, jadi berdasarkan lintasannya, kemarin gerak dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gerak lurus, yang kedua ada gerak melingkar, dan yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang gerak lurus. Masih ingat apa itu gerak lurus? Oke, jadi gerak lurus adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa garis lurus. Nah, gerak lurus sendiri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau biasa disebut GLB, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa dikenal sebagai GLBB. Nah, apa sih gerak lurus beraturan atau GLB itu? Jika suatu benda melalui lintasan yang lurus dan setiap bagian jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama. Atau boleh dikatakan bahwa dia menempuh lintasan yang lurus dengan kelajuan setiap sekonnya selalu tetap. Nah, maka gerak yang dilakukan oleh benda tersebut disebut sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, contoh dari gerak lurus beraturan itu sendiri kalian bisa lihat di sini ada 4 Ibu sebutkan. Yang pertama yaitu gerak mobil yang berjalan pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, tolong diperhatikan ini ya, lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Yang kedua, seseorang yang berjalan dengan kecepatan tetap. Ketiga, kelereng yang menggelinding pada permukaan yang licin. Ya, ini berarti tidak ada gaya gesekan, makanya di situ dikatakan bahwa kelajuannya adalah tetap. Nah, yang keempat adalah kereta yang melaju di rel yang lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kalian bisa nanti cari untuk contoh gerak lurus beraturan, lebih banyak lagi lebih bagus ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, untuk kalian lebih memahami tentang konsep dari gerak lurus beraturan, Ibu sudah siapkan di sini video pembelajaran untuk GLB. Silahkan kalian simak baik-baik video di bawah ini. Berikut.
video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan nol, di mana secara matematis dapat dituliskan S sama dengan P dikali T, di mana S sama dengan jarak, T sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu. Dari rumus tersebut, kita mengetahui bahwa faktor yang mempengaruhi GLB hanyalah kecepatan dan waktu. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa benda memiliki kecepatan tetap. Dari grafik, kita bisa menganggap bahwa luas daerah yang diarsir sama dengan jarak atau S. Selain grafik tersebut, grafik berikut juga menunjukkan gerak lurus beraturan. Untuk ini, kita bisa mencari P sama dengan perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah simak video singkat untuk menjelaskan tentang GLB, mulai dari bagaimana benda itu bergerak sampai dengan grafik yang dibentuk oleh benda tadi ketika dia melalui lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan sedikit untuk contoh soal tentang gerak lurus beraturan. Jadi untuk mengerjakan soal-soal tentang gerak lurus beraturan, kalian bisa menggunakan persamaan-persamaan di bawah ini. Kalian bisa perhatikan yang pertama yaitu untuk menentukan kelajuan atau kecepatan. Di sini Ibu berikan persamaannya bahwa V sama dengan S per T. Nah, kemudian untuk menentukan jarak perpindahan, kalian bisa gunakan S sama dengan V kali T, dan untuk waktu kalian bisa gunakan S per V, di mana keterangannya V sendiri adalah kelajuan dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu dengan satuannya sekon, sedangkan S adalah jarak dengan satuan meter. Sekarang kalian simak baik-baik contoh soal berikut. Ibu bacakan sedikit. Roy berjalan menempuh jarak dan waktu sebagai berikut. Yang pertama, menit pertama menempuh jarak 120 meter. B, 2 menit kemudian menempuh jarak 240 meter. C, 3 menit kemudian menempuh jarak 360 meter. Nah, kalau kalian perhatikan di sini berarti Roy dia menempuh 3 kali jarak yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Pertanyaannya berarti berapa kecepatan rata-rata Roy bersepeda? Nah, seperti biasa ketika mengerjakan Ibu selalu minta kalian memberikan cara dengan alur yang sesuai. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan apa yang diketahui. Di sini boleh kalian tuliskan diketahuinya untuk waktu total, berarti waktu seluruhnya kita jumlahkan saja, yaitu 1 menit ditambah 2 menit ditambah 3 menit, maka jumlah total waktunya adalah 6 menit. Nah, kalau satuan waktu masih dalam menit, ini kita harus rubah dulu ke dalam satuan internasional, yaitu sekon, kita kali dengan 60, sehingga waktunya adalah 360 sekon.
Nah, kemudian jarak total yang ditempuh oleh Roy kita jumlahkan. Yang pertama 120 meter ditambah 240 meter ditambah 360 meter, maka jarak totalnya adalah 720 meter. Nah, apa yang ditanyakan yaitu kelajuan rata-rata, yaitu V. Maka kita bisa gunakan V rata-rata adalah S total dibagi dengan T total. 720 meter dibagi 360 meter sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, Roy berjalan dengan kecepatan rata-rata sebesar 2 meter per sekon. Bagaimana anak-anak? Paham? Baik, kalau kalian sudah paham untuk gerak lurus beraturan, kita lanjutkan untuk materi yang kedua yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, silahkan kalian simak kembali video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang pada pembelajaran IPA bersama saya Budi Astomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? Mari kita lihat bersama-sama gerakan mobil berikut. Mobil bergerak dari titik A, B, C menuju titik D dengan data-data seperti terlihat. Pada titik A 0 sekon, titik B 1 sekon, titik C 2 sekon, titik D 3 sekon. Sedangkan kecepatannya di sini 0, pada titik B 2, pada titik C 4, pada titik D 6. Jadi kecepatan mobil ini berubah ya, semakin besar. Sedangkan jarak tempuhnya ini setiap rentang waktu juga semakin panjang. Kalau kita lihat jejak-jejaknya ya, maka pada titik A, B, C dan pada titik D di sini rentang jaraknya per waktu ini semakin panjang ya. Gerakan benda seperti ini disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak lurus yang kecepatannya selalu berubah. Kalau kita lihat di sini, kecepatannya mulai dari 0, kemudian berubah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6 dan seterusnya. Jadi di sini kecepatannya berubah secara beraturan. Bisa naik, artinya bertambah cepat, atau bisa turun semakin lambat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana grafik VT atau grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Ya. Ini mobil bergerak dari titik A sampai ke D dengan periode waktunya seperti itu dan kecepatannya juga seperti ini ya. Maka kalau kita buat grafiknya mulai dari sumbu X, sumbu Y, di mana pada sumbu X ini adalah waktu, pada sumbu Y ini adalah kecepatan. Pada 0 sekon kecepatannya 0, artinya benda ini diam. Pada 1 sekon kecepatannya 2. Pada 2 sekon kecepatannya 4, dan pada 3 sekon kecepatannya 6. Sehingga grafiknya menjadi seperti ini. Jadi kecepatannya terus naik atau semakin cepat. Sebagai contoh, kita perhatikan gerakan bola jatuh. Nah, ini bola jatuh, maka
bola itu akan berada pada lintasan lurus ke bawah dengan masing-masing alokasi waktunya adalah seperti ini ya. Ketika bola jatuh, maka semakin ke bawah semakin cepat ya, bisa kita lihat di sini. Semakin ke bawah jarak tempuhnya per detik ini semakin panjang, artinya benda semakin ke bawah semakin cepat. Ini adalah GLBB dipercepat. Nah, kemudian gerakan bola ke atas atau memantul ke atas, maka gerakannya seperti ini dan masing-masing lintasan jaraknya seperti ini dengan rentang waktu 0 sekon, 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Nah, gerak bola bergerak ke atas ini, misalkan bola memantul atau bola dilempar vertikal ke atas, maka semakin ke atas semakin pelan, sehingga pada titik teratas ini bola akan diam sesaat. Maka gerakan seperti ini disebut dengan GLBB diperlambat. Kita lihat kembali gerakan mobil melewati titik A, B, C, dan D seperti yang kita lihat kembali gerakan mobil seperti yang tadi dengan data-data seperti ini. Maka gerakan mobil seperti ini mempunyai sebuah percepatan, yaitu adanya perubahan kecepatan dari 0 menjadi 2. Ini perubahan kecepatannya 2. Dari 2 menjadi 4, perubahannya juga 2. Dari 4 menjadi 6, perubahannya juga 2. Nah, percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Gerakan mobil seperti ini memiliki percepatan mobil yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang persamaan GLBB. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau kita lihat gerakan mobil ya, dari satu titik ke titik yang lain, misalkan selama T sekon, kecepatan awalnya adalah V0, kecepatan akhirnya adalah VT, kemudian menempuh jarak S, maka percepatan dari mobil tersebut adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Percepatan A, perubahan kecepatan adalah delta V, per waktu adalah T. Maka A sama dengan delta V, perubahan kecepatan ini adalah kecepatan akhir VT dikurangi dengan kecepatan awal atau V0 ya, per T. Nah, ini adalah persamaan percepatan pada GLBB. Kemudian jarak tempuh pada GLBB ini adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Ini adalah persamaan jarak tempuh, di mana A adalah percepatan, VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, dan T waktu, serta S adalah jarak. Untuk mengasah kemampuan yang telah kalian miliki, saya akan memberikan contoh soal.
Nomor 1, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian digerakkan sehingga dalam waktu 3 sekon kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Hitunglah A, percepatan mobil, B, jarak tempuh mobil setelah 5 sekon. Diketahui di sini mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0. Kemudian digerakkan sehingga dalam waktu 3 sekon kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Nah, ini berarti kecepatan akhir atau VT dengan waktu 3 sekon ini. Yang ditanyakan adalah yang A adalah percepatan, yaitu A, sedangkan B jarak tempuh mobil setelah 5 sekon, yaitu S, pada saat T sama dengan 5 sekon. Jawab yang A. Untuk mencari percepatan, maka rumusnya adalah A sama dengan VT min V0 per T. Maka A sama dengan VT-nya adalah 6, V0-nya adalah 0, T-nya adalah 3. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang B, yaitu mencari jarak tempuh. Maka rumusnya S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, V0-nya 0, T-nya 5, A-nya ini 2, T-nya 5, kita kuadratkan. Maka menjadi 5 kuadrat adalah 25, setengah dikalikan 2 adalah 1. Maka S ini sama dengan 1 kali 25, yaitu 25 meter. Mudah bukan? Kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan grafik dari benda yang bergerak. Di sini ada grafik VT, T-nya 3, V-nya 9. Nah, di sini 0. Hitunglah jarak tempuh mobil pada saat 3 sekon. Nah, maka kita mencari percepatan terlebih dahulu, di mana A sama dengan VT min V0 per T. Ya. Berapa VT? Nah, di sini VT-nya berarti 9. V0-nya ini 0. Ya. T-nya adalah 3 di sini. T-nya 3. Maka A sama dengan 9 dikurangi 0, 9 dibagi 3 adalah 3 meter per sekon kuadrat. Ya. Maka kita lanjutkan dengan mencari S dengan rumus V0T ditambah setengah T kuadrat. Berapa V0-nya? V0-nya adalah 0. Ya, T-nya 3, setengah A-nya 3, kita peroleh dari ini ya, A-nya 3 dan T-nya 3 ya, pada pertanyaan soal. Maka kalau kita hitung 0 kali 3 ini 0, ditambah setengah kali 3 adalah 1,5, 3 kuadrat adalah 9. Maka S menjadi 13,5, yaitu 1,5 dikalikan 9. Nah, soal ini bisa kita cari dengan cara lain, cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara mencari luas di bawah kurva. Yang mana? Ya ini. Ini adalah luas di bawah kurva. Bentuknya adalah segitiga. Nah, segitiga ini panjangnya, panjang alasnya yang bawah ini 3, ya, ini 3. Kemudian ke atasnya ini adalah 9. Maka di sini 9. Ya. Maka luasnya adalah setengah dikalikan alas kalikan tinggi. Alasnya 3, tingginya 9. Ya. Maka menjadi setengah dikalikan 27. 3 kali 9
setengah kali 27 adalah 13,5. Jadi ini sama dengan ini. Mudah bukan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya saya akan membahas latihan soal-soal gerak lurus, baik itu soal-soal yang mudah sampai dengan soal-soal yang sulit atau disebut dengan soal HOTS. Ikuti terus video saya berikutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua menjadi pembelajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, anak-anak, kalian sudah simak video pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Harapan Ibu semoga kalian bisa menyimaknya dan bisa memahami dengan baik untuk gerak lurus rubah beraturan. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Harapan Ibu kalian tetap semangat belajar di rumah. Lakukan selalu protokol kesehatan, selesaikan tugas yang Ibu berikan. Kemudian kita selalu sama-sama berdoa semoga pandemi segera berlalu. Dan jangan lupa ada tugas yang sudah Ibu berikan dan harus diselesaikan tepat pada waktunya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.